Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Kemanusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi oleh Allah harta yang luas dan barokah, agar kita diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah dan maslahah, sehingga segala urusan jadi mudah, segala hajat jadi terkabulkan. Semua ini bisa terjadi tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari dua buah kitab. Pertama dari kitab Misbahul Dhalam wa Bahjatul Anam, syarah dari kitab Nailul Maram pada juz kedua halaman 161, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani rahimahullah. Kemudian yang kedua, saya mengutip keterangan dari kitab Mujarrabatus Shalihin fi Kashfi Kurabil Makrubin, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Adil Aziz Al-Qayyadi rahimahullah. Dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faidatun lil ghina. Ini adalah satu faidah untuk menarik datangnya kekayaan. Jadi bab ini menerangkan tentang satu bacaan yang apabila dibaca maka insya Allah bisa menjadi penyebab kita diberi kekayaan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ba'da sholatil jum'ati qul huwallahu ahad mi'ata marratin. Barang siapa yang membaca setelah sholat Jumat bacaan qul huwallahu ahad atau surat Ikhlas sebanyak 100 kali, wa shalla 'alan nabiyyi mi'ata marratin, dan juga membaca salawat atas Nabi Muhammad sebanyak 100 kali. Kemudian setelah itu wa qala Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka sab'ina marratan. Kemudian setelah membaca surat Ikhlas 100 dan salawat 100, membaca doa tadi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka, sebanyak 70 kali. Kalau saya terjemahkan doanya, Allahumma kfini bihalalika an haramika, ya Allah, cukupkanlah aku dari rizki yang halal darimu, jauh dari rizki yang haram darimu. Wa aghnini bifadlika, dan kayakanlah aku, berilah aku kekayaan, bifadlika dengan karuniamu, amman siwaka, sehingga aku tak lagi butuh pada siapapun selain dirimu. Itu antara lain kurang lebihnya terjemahan dari doa tadi. Jadi membaca surat Ikhlas 100, salawat 100, dan doa tadi sebanyak 70 kali. Nah, apa faidah yang bisa kita dapatkan? Dalam kitab ini diterangkan, lam tamurra jum'atani hatta yughniyahullahu ta'ala, maka tidak akan lewat dari 2 kali Jumat, berarti 15 hari, hatta
hatta yuniyahullahu ta'ala, Allah akan memberikan kekayaan kepadanya. Jadi kata Nabi, orang yang apabila sehabis sholat Jumat membaca surat Ikhlas 100 dan sholawat 100, kemudian berdoa dengan doa tadi sebanyak 70 kali, maka tidak akan lewat dari 2 Jumat atau 15 hari, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekayaan kepadanya. Dalam kitab Mujarrabatus Shalihin fi Kashfi Kurabil Makrubin, Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Qayyadi berkata, faidatun muhimmatun lirizqis sari'i. Ini adalah satu faidah yang sangat penting untuk menarik datangnya rizki dengan cepat. Wa hiya ay yaqra'a ba'da sholatil jum'ati wa qabla adhanil 'ashri. Yaitu hendaklah seseorang membaca bacaan berikut ini setelah sholat Jumat sebelum masuk waktu asar, sebelum adzan asar. Artinya tidak harus dibaca di masjid, pokoknya usahakan sebelum masuk waktu asar. Ya, baca di rumah juga boleh. Nah, bacaan apa yang dimaksudkan? Sama seperti tadi, surat Ikhlas 100, sholawat 100 dan doa 70. Cuma sholawatnya di sini adalah sholawat khusus. Bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adati hasanati sayyidina Muhammadin minal bidayati ilal abadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu salawat yang 100. Jadi membaca surat Ikhlas 100, membaca salawat tadi yang barusan 100, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adati hasanati sayyidina Muhammadin minal bidayati ilal abadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini salawatnya. Kemudian setelah itu membaca doa tadi 70, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Nah, akan sangat mujarab sekali jika amalan ini dilakukan setiap hari selama 15 hari, dimulai dari hari Jumat sampai 2 kali Jumat. Jadi Jumat sampai Jumat berikutnya kan 8 hari, terus sampai Jumat berikutnya kan 15 hari. Waktunya sehabis sholat Jumat untuk hari Jumat dan sehabis sholat duhur untuk hari selain Jumat. Diusahakan dibacanya sebelum masuk waktu asar, sebelum adzan asar. Bagi wanita yang tidak melaksanakan sholat Jumat, maka cara bacanya dimulai sehabis sholat duhur di hari Jumat selama 15 hari sampai 2 kali Jumat. Cara bacanya pertama kita membaca istighfar dan salawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu 3 kali. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membaca salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Itu juga sebanyak 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad SAW 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya, Al-Fatihah. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini, Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah dikhususkan untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah, Al-Fatihah. Begitu. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita membaca surat Ikhlas 100 kali, membaca sholawat tadi 100 kali, dan doa tadi sebanyak 70 kali. Ini dilakukan sehabis sholat Jumat sebelum masuk waktu asar, selama 15 hari sampai 2 kali Jumat.
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun kita dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat di dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.